Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Kila Akbar. Untuk kali ini saya akan mewawancari seorang pedagang bihun gulung, yang mana kita akan mengetahui bagaimana cara jajanan tradisional bisa bertahan hingga saat ini di era modern, teman-teman. Di balik sederhananya jajanan bihun gulung, ada perjuangan yang dijalani setiap hari. Dari panasnya minyak goreng hingga ramainya pembeli. Seorang pedagang bihun gulung bertahan demi menghidupi keluarga dan menjaga harapan tetap hidup. Kenalkan nama saya Asep, umur saya 29 tahun. Saya pedagang UMKM di Komplek Wartawan dan usaha yang saya lakoni sekarang adalah jualan bihun gulung. Saya mulai jualan dari tahun 2018. Sebelum jualan, saya pernah bekerja seperti di pabrik, ngojek, dan kerjaan serabutan lainnya. Tapi suatu saat saya tertarik dengan berjualan. Awalnya saya jualan cakwe, tapi dikarenakan sulit untuk membuat adonannya, jadi saya mencari yang lebih simpel. Dan setelah saya pikir-pikir, jualan bihun gulung itu kelihatannya agak simpel. Nah, awalnya saya susah ya buat bihun gulung, harus belajar dulu. Tapi sama saya diusahain sampai saya bisa. Alhamdulillah dengan jualan bihun gulung ini, saya bisa menyambung hidup keluarga saya. Ya walaupun tidak besar tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tantangan pertama jualan bihun gulung kalau disebutin ya banyak. Mulai dari cuaca, soalnya kalau pedagang dikasih hujan, apalagi hujannya terus-menerus, jadi sepi ke pembelinya. Dikarenakan kan kalau hujan, jadi orang-orang itu pada malas keluar ya untuk jajan. Terus tantangan kedua, pesaing atau kompetitor. Ya apalagi kalau sekarang kan yang jualan bihun gulung bukan cuma saya, jadi banyak ya jualan bihun gulung. Nah, jadi sebisa mungkin saya harus bisa memaksimalkan jualan saya. Mulai dari pelayanan saya yang bagus dan juga dengan rasa dagangan saya yang ya kalau bisa disebutin enak lah buat orang lain. Nah, tantangan ketiga mulai dari harga sembako yang naik turun. Terutama harga telur kan nggak sama ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kalau misalnya lagi naik, mungkin saya untungnya sedikit. Tapi kalau misalnya harga telurnya lagi turun, untungnya ada lebih dikit lah gitu. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa mengolah bahan-bahan tersebut, yang penting bisa terjual dan juga bisa ada lebihnya lah buat saya. Makna usaha ini bagi saya, yang pertama hobi, karena jujur ya, hobi saya itu cari duit. Nah, yang kedua ada kepuasan sendiri saat saya melayani pembeli. Terus yang ketiga, hasilnya. Hasilnya nggak besar sih, ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Pokoknya bermakna banget lah, jualan seperti ini. Selain bisa usaha sendiri dan juga nggak ada nggak ada tekangan dari orang lain atau tekanan lah, nggak ada tekanan. Jadi bisa bebas, itu yang makna yang sebenarnya, kebebasan. Demikian teman-teman wawancara yang kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan para UMKM, dan juga bisa jadi menambah wawasan kita tentang makanan atau jajanan tradisional, teman-teman. Saya Kila Akbar. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.